Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, kita akan lihat Yohanes bab yang ke-6, ayat 45 hingga 59. Dengan tajuk ini, makan daging dan minum darahnya, hidup kekal. Mari kita baca dari ayat yang ke-45. Ada tertulis dalam kitab para nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari syurga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari syurga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari syurga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Yesus akan memberitahu tentang tubuh dan darahnya. Yesus mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup kekal adalah dengan memakan tubuhnya dan meminum darahnya. Nah, kebenaran ini akan membingungkan orang-orang Yahudi. Ya, kita lihat soalan edisi ini. Yesus telah mengambil satu gambaran dari perjanjian lama untuk pernyataannya yang pertama, aku adalah aku. Nah, apakah gambaran itu? Dan soalan yang kedua, apakah perbandingan yang Yesus coba buat dengan gambaran perjanjian lama dan dirinya? Dan apakah maksudnya bagi kita hari ini? Dan soalan yang ketiga, apakah kata-kata Yesus yang mengejutkan orang ramai? Tetapi apakah kebenaran tersirat yang coba disampaikan oleh Yesus? Bagaimanakah Yesus akan menggenapi kebenaran yang disampaikannya? Dan dalam ayat 56, Yesus memperkenalkan satu kebenaran baru tentang keselamatan. Dan apakah kebenaran ini dan kenapakah ianya penting? Nah, kita lihat soalan yang pertama. Nah, Yesus telah menggelar dirinya roti hidup. Ya, apakah perbandingan yang Yesus coba buat dengan gambaran perjanjian lama dan dirinya? Apakah maksudnya bagi kita hari ini?
Nah, Tuhan memberikan roti mana kepada umat Israel di padang gurun, ya. Nah, roti itu telah memelihara dan memenuhi mereka selama 40 tahun. 40 tahun, ya. Nah, mereka tidak pernah kebuluran. Roti itulah yang telah menjadi lambang pemerintahan Tuhan bagi mereka. Ya, seperti mana yang turun dari langit telah memenuhi dan memelihara bangsa Israel. Jadi dalam ayat 58 ini, Yesus mengatakan, dialah roti itu yang turun dari surga. Dialah yang dapat memenuhi dan memelihara manusia. Nah, sekarang pemeliharaannya itu bukan lagi yang secara fisikal, bukan fisikal ya, tetapi lebih daripada itu, yaitu pemeliharaan yang rohani. Nah, Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, roti mana yang turun dari langit hanya dapat memenuhi keperluan fisikal. Fisikal. Dan mereka harus makan setiap hari. Dan akhirnya mati juga dengan makan roti yang fisikal itu. Tetapi setiap orang yang datang kepada Yesus akan hidup. Nah, ia bukan lagi hidup yang sementara, tetapi hidup selama-lamanya dalam ayat 58 ini. Nah, ia adalah hidup yang akan menerima segala berkat rohani dari surga. Nah, hanya Yesus yang dapat memenuhi keperluan rohani setiap orang yang percaya. Nah, inilah ajaran yang sama dengan apa yang disampaikan kepada perempuan Samaria sebelum ini, di mana Yesus mengatakan bahwa dialah air hidup, dan barang siapa datang kepadanya tidak akan haus lagi. Maka pelajaran bagi kita adalah, janganlah kita coba mengejar duniawi untuk mencari kepenuhan, untuk mencari kepuasan hidup. Kita pasti akan jadi kecewa. Pasti tidak akan jadi puas dan hati tetap kosong. Ya, kosong hati kita. Ya, kita tidak mau menjadi seperti apa yang dikatakan Raja Salomo dalam surat pengkhotbahnya, bahwa semuanya apa? Sia-sia. Ya, seperti mengejar angin. Ya, malah semua yang di dunia hanya sementara dan akan lenyap. Hanya dalam Yesus kita boleh mengalami kepenuhan dan arti hidup dan kekekalan. Haleluya. Dan ini juga yang harus mendorong kita untuk terus mencari apa yang Paulus kata dalam Kolose 3:1 itu, carilah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Ya, soalan yang seterusnya sekarang, apakah kata-kata Yesus yang mengejutkan orang ramai? Tetapi apakah kebenaran yang tersirat yang coba disampaikan oleh Yesus? Bagaimanakah Yesus akan menggenapi kebenaran yang disampaikannya? Ya, mereka terkejut apabila Yesus mengatakan bahwa mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Ya, tapi itu bukan maksud Yesus yang secara literal atau hurufiah. Yesus berbicara tentang hal-hal yang rohani. Nah, lihat ayat 63 ya, yang mengatakan pendengar telah salah tafsir maksud Yesus tentang makan roti dan minum daging, makan darah, makan daging dan minum darahnya. Ya, ada maksudnya yang tersirat, ya, tersirat. Dan maksudnya yang tersirat adalah kepercayaan sepenuhnya di dalam Yesus dan kata-katanya. Nah, sebelum ini Yesus telah berkata dalam ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Mereka harus percaya kepada apa? Dan bagaimana mereka harus percaya? Yaitu mereka harus percaya kepada apa yang Yesus akan lakukan.
untuk menyelamatkan mereka. Apa yang Yesus akan lakukan? Yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Ya, Yesus akan menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Itulah daging dan darah yang dimaksudkan Yesus. Dan Yesus mau mereka menerima pengorbanannya dan percaya bahwa melalui pengorbanannya mereka dapat diselamatkan dan mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Ya saudara, ada satu peringatan di sini. Ada banyak gambaran dalam perjanjian lama adalah bayangan, ya, bayangan kepada apa yang akan datang dan digenapi semuanya itu dalam Tuhan Yesus. Nah, satu contohnya dalam Ibrani 9:22 ada berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, Tuhan telah menuntut, kalau ikut ayat ini, bahwa harus ada korban darah, barulah ada pengampunan dan keselamatan. Nah, itulah sebabnya terdapat banyak pengajaran dan perbuatan korban-korban binatang di mana? Dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama. Dan semua korban-korban binatang itu hanyalah sementara sahaja. Kenapa? Karena ia tidak dapat menghapus dosa sepenuhnya. Tidak dapat. Dan karena itu hanya menjadi peringatan kepada dosa-dosa manusia. Dan karena itu upacara korban itu harus dibuat berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali tetapi tidak dapat menghapus dosa. Dan dengan itu mengingatkan mereka saja tentang dosa mereka. Jadi semua korban ini hanyalah bayangan. Bayangan yang merujuk kepada korban agung yang akan datang. Korban agung. Yaitu Yesus Kristus yang juga dipanggil sebagai anak domba Allah yang akan dikorbankan bagi dosa manusia. Amin. Wow, maka saudara, inilah maksud yang tersirat yang dimaksudkan Yesus tentang makan daging dan minum darahnya. Sepertinya Yesus berkata, Anda harus percaya sepenuhnya pengorbanan saya. Anda harus percaya sepenuhnya bahwa melalui penderitaan tubuh saya, sehinggalah pencurahan darah saya, Anda dapat beroleh hidup yang kekal. Itulah maksudnya yang tersirat. Jadi saudara, kita perhatikan di sini kematian Yesus adalah begitu kejam. Kejam dan memalukan. Dan ini adalah peringatan betapa teruknya dosa kita dan pelanggaran manusia. Dan oleh karena itu, manusia telah ditetapkan menuju kebinasaannya. Dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita manusia. Amin. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Jadi saudara ingat kembali ayat 47 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara, inilah satu daripada ayat yang terpendek. Ayat yang terpendek yang menjanjikan keselamatan dan hidup yang kekal. Yaitu sesungguhnya barang siapa percaya. Hanya percaya. Hanya percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Bapak yang termulia, Bapak yang teragung. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami dapat belajar firman-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau telah mengaturkan rencana keselamatan yang paling sempurna bagi semua umat manusia. Namun, melalui rencana keselamatan ini, Yesus harus melalui jalan yang sangat menderita dan sangat menyiksakan. Yesus telah menanggung segala penghukuman yang seharusnya menimpa kami. Ya Bapak, pengorbanan Yesus harus menjadi peringatan bagi kami semua betapa jahat dan betapa teruknya dosa manusia. Kami harus bersyukur. Yesus telah selamatkan kami. Yesus telah bangkit. Yesus telah hidup. Dan Yesus telah duduk
sekarang di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak ada sesiapa pun yang akan dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang telah mengampuni segala dosa kami, yang telah memberikan kami keselamatan kepada hidup yang kekal, dan yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Haleluya, kami berdoa untuk setiap pendengar, agar mereka juga dapat mengenal kasih-Mu yang akan menuntun mereka kepada perubahan hidup dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami doakan semuanya ini hanya dalam satu nama yang termulia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.